Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Gili Prayoga, masih di Ngorbit Ngobrol Kerambit. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang uh, tempat penyimpanan atau membawa kerambit itu disimpannya di mana, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke situ saya ingin menyampaikan sesuatu. Jadi orang yang belajar silat itu tahapannya itu tangan kosong baru ke senjata. Kenapa seperti itu? Karena belajar silat atau belajar sileh itu lebih pada menjadikan diri kita, tubuh kita itu sebagai sesuatu yang mematikan. Jadi dengan begitu baru masuk ke penggunaan senjata. Sehingga penggunaan senjata itu lebih pada pelengkap terhadap dampak dari teknik-teknik silat atau sile itu sendiri. Sehingga lebih berdampak, lebih mematikan. Pun kalaupun tidak menggunakan senjata tadi, tetap mematikan begitu. Sehingga tadi posisinya adalah melengkapi. Jadi tidak bergantung terhadap senjata. Jadi posisinya melengkapi. Jadi dengan begitu maka dengan ataupun tanpa senjata itu tetap mematikan. Maka membawa senjata termasuk kerambit menjadi sesuatu yang sifatnya bisa dibawa, bisa tidak. Dan cenderung pada saat dibawa itu sudah ada kehendak. Ada kehendak untuk melakukan sesuatu. Gitu ya. Jadi pada posisi normal bisa jadi nggak dibawa. Pada kondisi keadaan biasa gitu ya. Tidak dibawa. Tapi ketika ada sesuatu yang memang harus dia bawa karena mau melakukan sesuatu, maka baru dia bawa. Sehingga jangan heran ketika ada kondisi bawa kerambitnya dililit kain, gitu ya. Dililit kain, terus kemudian berada di dalam tas, berada di dalam baju, gitu ya, diselipin di dalam baju, gitu ya. Terus kemudian dalam saku. Nah, posisinya masih tersarung. Karena sudah ada kehendak, maka dia tahu kapan itu dikeluarkan. Dan karena kerambit zaman dulu, terutama ini kita berbicara terhadap kerambit, ini baru keluar karena tadi sudah ada maksud, sehingga dia tahu kapan dia mengeluarkan dari sarungnya, gitu ya. Jadi ini kan kalau kerambit tradisional tidak ada holsternya, tidak ada pengaitnya, tidak ada klipnya. Berbeda dengan yang sekarang misalnya gitu ya, bisa ada klipnya, ada holster yang kita bisa simpan di ikat pinggang. Kalau kerambit tradisional kan tidak. Maka dari itu karena dia bersifatnya itu pelengkap terhadap sesuatu hal atas teknik yang dimiliki oleh praktisinya itu sendiri, maka sebetulnya dia menyimpannya itu dalam kondisi ya bukan sesuatu yang dibawa harian gitu ya. Jadi ya karena dibawa pada saat saya butuh karena mau melakukan sesuatu, maka baru saya bawa. Ya, ini bisa disimpan di tas, bisa di dalam baju, bisa di saku, bisa di tas, bisa dililit kain dan sebagainya. Dan pada saat dia berkehendak untuk mengeluarkan, baru dirilis dari sarungnya, gitu ya. Dirilis dari sarung, sembunyikan, pegang, begitu. Karena ukurannya kecil dan itu relatif tidak lebih dari telapak tangan, maka dia sembunyikan. Dan ketika kerambit itu keluar, maka
disitulah gitu ya, disitulah dia punya kehendak mau melakukan sesuatu dan sebagainya, dan dampaknya menjadi lebih mematikan lagi karena sudah dari skill tubuhnya itu sendiri udah mematikan, ditambah dengan adanya senjata gitu ya. Jadi tidak, tadi ya, nangkep ya maksud saya bahwa kerambit bukan sesuatu yang dibawa harian, senantiasa dibawa di tenteng-tenteng kemana-mana harian, tapi baru dikeluarkan untuk melengkapi maksud sesuatu yang ingin dilakukan. Nangkep ya maksud saya? Jadi karena dia posisinya pelengkap dari kemampuan si praktisinya itu sendiri. Jadi kasarnya nggak pakai senjata pun sudah cukup confident, percaya diri, gitu ya. Nangkep ya? Jadi tidak posisi memang dibawa-bawa tiap hari, tapi baru dikeluarkan. Kenapa tidak dibawa tiap hari? Karena kalau meskipun tidak dibawa, tidak membawa senjata, dia cukup confident dengan kemampuan bela diri yang dimiliki dari teknik-teknik yang dipelajari di silat ataupun sila itu sendiri. Demikian rekan-rekan, begitu ya. Jadi karena ini sifatnya akhirnya saya simpulkan bahwa karena ini sifatnya adalah insidental, maka dia bisa pada saat membawa, ketika dia punya hajat atau ingin melakukan sesuatu, maka dia bisa bawanya ya senyamannya gitu. Di balik baju, bahkan di selip di deta gitu kan, diikat kepala, di saku, di tas, gitu ya rekan-rekan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Silakan misalkan rekan-rekan punya pendapat lain dan sebagainya, dipersilahkan untuk saling memperkaya khasanah keilmuan kita, terutama tentang kerambit. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, semoga berkenan, semoga bermanfaat. Salam hormat kerambit lover dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.